pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen support system, yang dimana lebih ke poin expert system. Namun sebelum itu perkenalkan nama saya Steve Langitan dari kelas 5T4 dengan NIM 23024 Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu apa itu expert system. Jadi bayangkan jika keahlian seorang dokter senior yang sudah berpengalaman 30 tahun atau seorang insinyur geologi yang sangat ahli dalam menemukan sumber minyak bisa kita simpan dan kita gandakan dalam sebuah program komputer. Itulah ide utama di balik sistem pakar atau expert system ini. Jadi secara formal sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk menirukan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli manusia, seperti yang bisa kita lihat di gambar ini, di mana ada proses transfer pengetahuan dari seorang pakar ke dalam sebuah sistem, yang dimana tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menangkap, menyimpan dan mendistribusikan keahlian langka sehingga seorang teknisi junior yang di lokasi terpencil pun bisa mendapatkan nasihat dari seorang ahli yang berada ribuan kilometer jauhnya, kapan saja dan di mana saja. Jadi ini bukan tentang menggantikan pakar, tetapi tentang memberdayakan lebih banyak orang dengan keahlian tersebut. Oke, poin kedua kita bahas sekarang. Kita tahu apa itu sistem pakar atau expert system. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kerjanya, atau bagaimana sebuah program bisa berpikir seperti itu. Jadi kuncinya ada pada 3 komponen utama seperti yang bisa kita lihat di layar ini, yang dimana yang pertama dan juga yang paling penting adalah basis pengetahuan atau knowledge base. Anggap saja ini sebagai jantung atau perpustakaan dari sistem. Isinya bukan data mentah tetapi pengetahuan. Ada 2 hal di dalamnya, yakni fakta, yaitu informasi dasar, dan yang terpenting adalah aturan atau rules. Aturan ini biasanya dalam format jika begini maka begitu. Contohnya jika mesin mobil tidak mau menyala dan lampu indikator mati, maka kemungkinan besar masalahnya ada di aki. Oke, poin yang kedua yakni ada mesin inferensi atau inference engine. Inilah otaknya. Tugasnya adalah membaca masalah yang kita berikan, lalu mencari aturan-aturan yang relevan di dalam basis pengetahuan untuk menemukan solusi. Jadi dialah yang melakukan proses penalaran. Oke, berikutnya antarmuka pengguna atau user interface, yang dimana ini adalah cara kita berkomunikasi dengan sistem, mana tempat kita bertanya dan tempat sistem memberikan jawaban serta penjelasannya pula. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana sistem pakar atau expert system ini benar-benar digunakan di dunia nyata. Oke, untuk di masa-masa awal perkembangan AI ada beberapa sistem pakar legendaris, misalnya ada MySyn. Jadi MySyn yang bisa membantu dokter mendiagnosis penyakit infeksi darah, dan juga ada Prospector, yang dimana sukses membantu ahli geologi menemukan deposit mineral senilai jutaan dolar. Jadi ini adalah bukti bahwa konsep ini benar-benar berhasil. Kemudian penerapan modern. Jadi di era modern ini aplikasi untuk expert system ini jauh lebih dekat dengan kita, seperti kita menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan kompleks atau memungkinkan sistem mendiagnosis di bengkel mobil modern
bahkan robo-advisor di dunia keuangan yang memberikan rekomendasi investasi berdasarkan profil kita. Itu semua adalah turunan dari teknologi sistem pakar atau expert system. Oke, berikutnya kita akan membahas kelebihan sistem pakar atau expert system. Jadi, seperti teknologi lainnya, sistem pakar bukanlah peluru perak yang bisa menyelesaikan semua masalah. Ada kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan utama sangat jelas, sistem ini konsisten dan cepat, tidak pernah lelah, tidak emosional, dan tidak bisa melestarikan pengetahuan berharga dari seorang pakar yang akan pensiun. Jadi, yang terpenting, ia membuat keahlian itu bisa diakses kapan saja. Oke, namun kita juga harus realistis dengan keterbatasan. Pertama, ada pengetahuan yang sangat sempit, di mana sistem pakar diagnosa mobil tidak akan tahu apa-apa tentang pasar saham gitu. Jadi kedua, tidak punya akal sehat atau common sense. Jadi ia hanya mengikuti aturan, dan yang paling menantang adalah proses pembuatan yang mahal dan sulit diperbarui pengetahuan di dalamnya. Oke, jadi kesimpulan untuk materi kali ini sistem pakar pada intinya adalah tentang membangun jembatan keahlian, yaitu meniru penalaran seorang ahli di bidang tertentu untuk mendistribusikan pengetahuan tersebut secara lebih luas dan efisien. Intinya, ia bekerja dengan basis pengetahuan yang kaya dan aturan, serta mesin inferensi yang melakukan penalaran cerdas. Sejarah telah membuktikan bahwa sistem pakar sangat efektif dalam membantu diagnosis perbuatan, buat prediksi, dan mendukung pengambilan keputusan, baik di sektor kesehatan, geologi, manufaktur, hingga keuangan. Dan yang penting untuk diingat, meskipun ada keterbatasan, sistem pakar sangat relevan di era AI modern. Bahkan, ia seringkali menjadi komponen krusial dalam sistem AI hibrida yang lebih canggih. Pada akhirnya, tujuan besar sistem pakar adalah untuk memberdayakan kita semua dengan keahlian yang konsisten, tepat, dan cepat, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya.